Sampurasun! Apa kabarnya nih anak negeri dimanapun berada? Kali ini Yusar akan menemani semuanya menjelajah Subang. Kali ini Abdi akan mengambil ikan dengan cara yang unik. Oh iya, ikan ini jarang banget nih dijual di pasar dan akan dimasak khas masakan Cibesi. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Sebelum saya kasih tahu ada apa aja di sini, saya mau berolahraga dulu nih sedikit sambil bantu Bapak Tani buat membajak sawah. Di sini cara membajaknya masih dengan cara tradisional nih, menggunakan kerbau. Seru kan? Oh no! Pastinya dong, makanya tetap di Jejak Anak Negeri ya. Pemandangan di daerah Cibesi emang gak ada duanya, euy. Hamparan sawah yang luas benar-benar memanjakan mata untuk melihatnya. Itu ada apa ya? Rame-rame di sungai. Sampeurkeun ah. Mang, nuju naraon? Nuju marak, Kak. Naon atuh teh? Salah betul. Abdi tiasa ngiringan. Biasa, Mangga. Wah, sepertinya seru nih. Lagi pada marak benter. Jadi kalau di sini, marak ikan benter itu adalah mengambil ikan benter dengan cara mengeringkan airnya. Wah, ini pengalaman pertama saya nih, marak benter. Caranya gini nih. Teman-teman, di sini tuh uniknya ini. Kita mau nangkap ikan tuh, sungainya tuh dibendung. Dibikin jalur kita ke sini. Nah, nanti yang ini kita keringin airnya, baru kita ikannya ditangkap pakai tangan. Ya Kang, ya pakai tangan ya? Sangat tradisional sekali. Bukan cuma cara tangkapnya yang ramah lingkungan, tapi juga dapat mempererat pertemanan nih. Karena dibutuhkan kerjasama untuk melakukannya. Wah, sepertinya buat bendungannya sudah cukup nih. Kita tinggal mengeringkan airnya di aliran yang tadi kita buat. Wah, karena dikerjakan bersama-sama dan seperti sambil bermain, kegiatan yang cukup menguras tenaga ini pun jadi terasa ringan. Akhirnya, sedikit demi sedikit, air di aliran sungai yang kita buat pun mulai surut. Saya dan akangnya dapat mulai untuk mencari ikan yang terjebak di aliran sungai yang kita surutkan. Itu paling mana laukna, Kang? Lauknya teh di jero liang batu. Nya. Upami caina teh acan saat si laukna moal wangka ka luar. Oh, ieu keur disaatkeun pisan. Ya, disaatkeun heula. Akhirnya saya dapat juga nih. Udah dapat 3 nih. Biasanya masyarakat di sini mengambil ikan hanya untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual belikan. Tempat untuk mengumpulkan ikannya pun unik banget nih, dibuat dari kedebong pisang. Wah, kreatif banget ya warga Cibesi. Semakin surut air sungai, semakin mudah nih mendapatkan ikannya. Biasanya ikan akan berlindung di sela-sela batu atau di tempat yang masih ada airnya. Nah ini ikan benter nih. Bentuknya sih kayak ikan mas kecil ya. Dapat lagi yuk. Akhirnya ikan target dapat juga nih. Secara bergantian, saya dan yang lainnya pun mulai terus-menerus mendapatkan ikan. Yuk orang bulang ah. Atos siang. Atas yuk Kang. Atos siang. Ayo atuh. Yuk.
Bawa lauknya, Kak. Setelah dirasa cukup, kami menyudahi pencarian ikan. Tidak semuanya kami ambil agar ikan beunteur bisa berkembang biak lagi. Wah, nyerelap. Wah, hasilnya lumayan, euy. Saya mendapat bagian ternyata. Menibager pisan lah warga desa Cibeusi. Hatur nuhun, Kang. Lumayan ini mah, bisa buat mengisi perut. Nah, sekarang kita di sini lagi mau masak ikan apa teh? Ikan beunteur acar. Acar kuning ya. Nah, Bersama Teh Neneng, saya akan membuat masakan khas dari desa Cibeusi nih. Bahan acar, saya dan Teh Neneng kerjakan duluan nih. Teh Neneng pun membagi tugas agar masakan lebih cepat jadi. Wah, si Teteh tahu aja kalau saya sudah lapar. Sebelum diolah, ikan diberi garam dan jeruk lemon agar tidak amis. Setelah itu, bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, serta kunyit dan jahe dihaluskan dalam cobek. Ini mah semakin gak sabar hasil masakannya seperti apa. Sebelum dicampur dengan acar, ikan digoreng terlebih dahulu nih, agar matang saat disayur nanti. Digoreng sampai garing ya Teh, biar haus nanti dimakannya. Setelah ikan matang, saatnya memasak acar kuning. Pertama, masak bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Lalu masukkan bahan acarnya, wortel dan juga timun. Setelah tercampur rata, masukkan air ke dalam wajan. Jangan lupa nih tambahkan sereh, lengkuas, dan juga daun salam. Setelah air mendidih dan semua bumbu tercampur rata, masukkan nih bahan utamanya, beunteur yang tadi telah digoreng. Lalu tambahkan daun bawang serta cabai agar memiliki sedikit rasa pedas. Terakhir, masukkan juga nih gula dan tomat agar rasa masakan semakin nikmat. Kini tinggal menunggu bumbu benar-benar menyerap pada makanan. Lalu beunteur acar kuning siap dihidangkan. Wah, ini pas banget Saya sudah lapar pisan Tenaga sudah terkuras habis buat marak beunteur. rasanya tuh gurih, pedas. Pokoknya mah raos pisan. Ayo Teh, lanjut makan Teh. Wah, ini asli enak banget. Jujur, saya baru kali ini makan ikan beunteur. Selain olahan ikan beunteur, di Subang juga banyak terdapat olahan yang berbahan dasar ikan nih. Tapi kali ini ikan nila yang menjadi bahan olahannya. Nah, sekarang nih saya lagi bikin abon ikan dengan Ibu Aas. Nah, abon ikan nila Bu Aas tuh udah terkenal banget di Subang nih. Ikan nila dipilih Bu As untuk membuat abon karena daging ikan nila lebih mudah dipisahkan dari durinya. Dan di daerah Cijambe, ikan nila sangat mudah didapat dan tidak bau lumpur. Ikan nila direbus terlebih dahulu nih, agar lebih mudah memisahkan daging dan tulang duri serta kepalanya. Sementara saya memisahkan daging dan durinya, Ibu Aas mengolah bumbu untuk membuat abon. Bahan-bahan seperti kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih menjadi satu dalam cobek untuk dihaluskan. Banyaknya permintaan abon nila membuat Ibu Aas dapat menghabiskan ikan hingga 5-10 kilo. Wah, lumayan banyak juga ya. Nah, ini terus udah ini apa lagi Bu?
supaya memastikan nggak ada duri, nah kita hancurin. Dibujak-bujak gitu pakai tangan ya. Wah, benar juga nih. Ada aja nih tulang ikan yang terbawa di daging ikan. Benar-benar steril dari durinya. Oke, setelah dipastikan nggak ada tulang ikan, saatnya kita membuat abon ikan. Masak bumbu yang telah dihaluskan. Setelah aroma dari bumbu tercium, masukkan daun salam, serai, ada juga kayu manis. Tambahkan juga santan nih. Wah, ini mah udah pasti gurih nih rasa dari abonnya. Terakhir, masukkan bahan utamanya nih, daging ikan nila. Masak sambil diaduk hingga bumbu dan kuah menyerap dan kering. Ngaruh ke warna aja sih. Setelah dirasa kering, kini masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Adonan abon ikan langsung digoreng tanpa diangkat terlebih dahulu dari wajan. Selain menghemat waktu, rasa gurih abon ikan akan lebih terasa karena tidak pindah-pindah tempat. Berapa menit tuh? Saat menggoreng abon ikan, saya tidak boleh berhenti mengaduk nih. Selain akan lengket, dikhawatirkan abon tidak matang dengan merata. Wah, lumayan pegel ini Maya. Akhirnya abon ikan matang nih dan siap diangkat. Eits, tapi jangan senang dulu. Walau sudah bisa dimakan, tapi ini belum jadi. Nah, ini udah selesai Bu ya? Udah dong. Sekarang apa lagi nih Bu? Sekarang kita keringin dulu abonnya supaya minyaknya turun. Oke Bu, ayo kita keringin Bu ya. Ya. Pada proses pengeringan, abon dikeringkan menggunakan alat agar kering maksimal. Wah, jadi nggak perlu nunggu lama nih untuk bisa mencicip abonnya. Bukan cuma kering nih, abon juga akan terasa lebih crispy saat dimakan. Nah, ini dia abon ikan nila ya Pak ya. Yang udah tadi aku masak sama Ibu Aas. Aduh, dari tadi wanginya udah menggoda sekali nih. Ya udah sekarang kita nikmati aja. Ayo Bu, Pak, kita makan ya. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang nih. Makan abon nila. Cicip. Walau abon nila, tapi ini crispy banget loh. Nah ini abon ikannya enak banget. Rasanya gurih, kering, lembut di mulut. Nggak ada bau amis sama sekali Bu ya. Iya. Tadi aku pikir tuh bakal bau amis karena terbuat dari ikan dan ternyata enggak loh. Pas banget nih sama nasi hangat Bu ya. Wah, nggak salah deh. Kalau abon ikan Bu Aas memang menjadi favoritnya orang Subang. Bahkan di luar Subang pun sudah banyak nih yang menjadi fans dari abon ikan nila buatan Bu Aas. Bu, Cobain kerupuknya. boleh nih Bu. Gimana? Enak, kriuk? Enak banget Bu. Nah ini itu kerupuk yang apa dari duri ikan yang tadi Oh, kita bikin itu. iya, iya. Jadi nggak kebuang. Wah, memang juara nih Bu Aas. Sampai tulang ikannya saja bisa dijadikan makanan yang enak. Benar-benar kreatif, Bu Aas mah. Mantap lah. Enak banget Pak. Mantap.